biasa. Kenapa? Karena Anies kan dipersepsikan sebagai kanan, sementara tanah Papua tentu tidak mayoritas kanan. Itu satu. Yang kedua, ada survei yang mengatakan bahwa elektabilitas Nasdem akan hancur di Indonesia Timur ketika dia mencalonkan Anies Baswedan. Nah, jangankan Nasdem, Aniesnya pun disambut. Berikutnya adalah Nasdem pandai, ya, menurut saya. Kenapa pandai? Dia melakukan sosialisasi dengan tokoh yang free agent, kira-kira begitu ya. Jadi Anies ini ibarat klausul John Bosman dari Belanda ya. Jadi ada sejarahnya waktu itu, pemain yang habis masa kontraknya itu free agent, tidak perlu ditransfer ya, dia free. Nah, karena dia free, maka kemudian dia bisa ditransfer dengan gratis ke klub manapun. Itu klausul Bosman. Jadi mereka tim yang sudah habis kontraknya tidak bisa mengklaim pembayaran apapun, begitu ya. Jadi sahabat era sekalian, Nasdem mengambil untung banyak karena dia membawa tokoh yang satu masih segar, masih muda ya, dan mau pergi kemana-mana ya, serta ada sambutan masyarakat. Itu yang paling penting, yang bahkan belum tentu bisa dimanfaatkan oleh Surya Paloh sendiri misalnya. Pertama, Surya Paloh tentu sudah berumur ya, mobilitas terbatas, kesibukan banyak ya, dan juga kan rasa ingin tahu orang ya tentu tidak sebesar ketika ingin tahu Anies Baswedan ya. Para pemuda Indonesia menyatakan satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Karena itu acara ini diselenggarakan atas izin Bapak Gubernur dan atas restu Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam. Kami menggunakan lokasi di patung pembebasan Irian Barat. Patung pembebasan Irian Barat adalah seorang tokoh pahlawan nasional asal dari Papua. Pada saat muda dia bergerilya bersama dengan pejuang-pejuang bangsa Indonesia untuk kemudian merebut kembalinya Irian Barat ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi, negara kesatuan Indonesia. Ya, memang salah satu beban ya, sejarah yang tetap tersisa dari Anies kan adalah Pilkada 2017, sehingga Anies dicitrakan bukan terlibat tapi membiarkan dan menikmati kemenangan yang didasarkan pada penggunaan isu politik identitas, dan itu yang kemudian membuat sosok Anies yang dulunya dikenal sebagai sosok Islam moderat, intelektual muda yang katakanlah toleran, tapi kemudian dianggap terlalu berkompromi dengan kelompok-kelompok yang dianggap intoleran. Jadi saya tidak heran kalau kita kemudian akan melihat banyak gimmick-gimmick yang pada masa jadi gubernur pun itu kemudian sudah mulai dilakukan ya, berkaitan dengan kelompok-kelompok minoritas terutama, dan itu hak seorang Anies untuk kemudian melakukan komunikasi politik seperti itu. Tapi sebetulnya yang lebih penting kan adalah ketika kemudian kita melihat ada sosok yang berbeda yang bisa memperlihatkan bukan sekedar dekat dengan kelompok minoritas, tapi ada keberanian buat calon pemimpin ini untuk mengambil sikap tegas dalam kedekatan politiknya terhadap kelompok-kelompok yang intoleran itu. Itu yang menurut saya lebih jadi catatan buat seorang Anies. Hari ini menjadi hari yang sangat berbahagia. Saya merasa bersyukur sekali ketika sore tadi bisa kembali menginjakkan kaki di tanah Cendrawasih ini. Kehangatan sambutan yang luar biasa, ungkapan persaudaraan yang kita rasakan, ketulusannya, kejernihannya, yang itu semua menjadi pengikat rasa kebersamaan, rasa kebangsaan kita. Dan bersyukur malam hari ini diberi kesempatan untuk hadir dalam perayaan yang luar biasa meriah ini. Beri tepuk tangan kepada semua yang hadir. Bahwa indahnya Indonesia
bukan hanya karena binekanya. Banyak bangsa lain yang amat bineka, bahkan lebih bineka daripada kita. Tapi kehebatan dan keindahan kita karena yang bineka itu bisa bersatu menjadi satu Indonesia. Pelangi itu indah ketika dia bersatu, tapi ketika dia hanya potongan warna-warna, dia tidak bisa disebut pelangi. Pelangi itu menjadi indah karena dia bersatu. Dan itulah Indonesia kita. Bagaimana sambutan masyarakat Papua terhadap Anies Baswedan? Tentu jumlah masyarakat Papua jauh lebih sedikit, tetapi sambutan warga Papua rupanya tak kalah meriahnya, ya. Coba kita lihat sebagaimana ditulis Medcom ya, .id. Tiba di Papua, Anies disambut hangat tokoh adat dan relawan. Kemudian disambut ribuan pendukungnya. Anies Baswedan, saya senang bisa kembali lagi ke Papua. Coba kita bacakan ini ya. Sentani, Anies Rashid Baswedan disambut ribuan pendukungnya saat tiba di Kabupaten Jayapura, Papua pada Kamis 8 Desember 2022. Pantauan di Bandar Udara Sentani, bakal calon presiden tersebut tiba di Bandara Sentani pada sore hari sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Timur, ya, menggunakan pesawat jet N927JA milik maskapai Journey Aviation. Wah, ini pesawat pribadi ya, pesawat charteran. Dirinya langsung disambut tarian adat Sentani dan diberikan mahkota burung kasuari. Anies Baswedan saat keluar dari VIP room Bandara Sentani itu langsung menyapa dan menyalami para pendukungnya yang berada di halaman parkir VIP Bandara Sentani, dan ketika berada dalam mobil para pendukungnya pun masih meminta berfoto dan beberapa kali Anies menjabat tangan para pendukungnya. Dirinya disambut ribuan pendukungnya termasuk Ketua DPW Partai Nasdem Papua Matius Amoitau, Ketua DPR Papua Joni Banwaro, anggota DPR RI fraksi Nasdem Robert Rowe, dan juga anggota DPR RI fraksi Nasdem Sulaiman El Hamzah, serta Koalisi Relawan Indonesia KRI Anies Baswedan Presiden RI 2024 Provinsi Papua Junaidi Rahim, kemudian relawan Remanis, relawan Temanis, relawan dan relawan pendukung Anies lainnya. Anies lalu menyalami para pendukungnya di ruang VIP dan selanjutnya menggunakan kendaraan roda 4. Anies bersama rombongan melakukan konvoi ke Abipura untuk menginap di salah satu hotel di wilayah itu. Abipura itu dekat Jayapura ya. Dalam kunjungan di Jayapura, Papua, selain menghadiri perayaan Natal, Abipura itu kecamatan ya di Jayapura. Dalam kunjungan di Jayapura, Papua, selain menghadiri perayaan Natal Nasional Partai Nasdem di Auditorium Uncen, Anies rencananya akan melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk penguatan pemenangan pada pemilihan Presiden RI 2024 mendatang. Anies Baswedan mengatakan dirinya merasa senang bisa kembali menginjakkan kaki di tanah Papua. Saya merasa senang bisa kembali ke Papua. Begitu mendarat di sini, saya bisa merasakan udara yang begitu segar dan sambutan yang hangat dalam suasana persaudaraan yang kuat, ucapnya. Alhamdulillah, saya juga sudah beberapa kali ke Papua. Bahkan ada yang ke Papua balik hari ya, luar biasa. Bahkan pernah satu pesawat sama Bahlil ya, kenalnya di pesawat dari Papua ke Jakarta ya. Saya berharap selama 2 hari di sini bisa melakukan kegiatan dan bersilaturahmi serta berdiskusi bersama para kader Partai Nasdem dan relawan. Saya juga ingin menikmati kuliner dan kebersamaan di tanah Papua, khususnya di Jayapura, harap mantan Rektor Universitas Paramadina ini. Anies melakukan kunjungan selama 2 hari di Jayapura, Papua. Menurut jadwal, selain menghadiri perayaan
Natal Nasional Partai Nasdem di Auditorium Uncen, Anies Baswedan akan lakukan temu kaum muda milenial di SGP Kota Raja Distrik Abipura, Kota Jayapura ya, Distrik Kecamatan Abipura ya. Cucu pahlawan nasional AR Baswedan ini akan menghadiri peresmian gedung kantor DPW Nasdem Papua di Sentani. Kemudian sholat Jumat di Masjid Agung Al-Aqsa Sentani, dilanjutkan dengan tatap muka dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, paguyuban, tokoh pemuda dan perempuan di Hotel Suni Abepura, serta mengunjungi pasar Mama-Mama Papua. Luar biasa ya. Ya, saudara sekalian, coba kita bacakan juga yang dari medcom.id, kurang lebih sama ya. Bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, melanjutkan safari politiknya ke bumi Cendrawasih. Kedatangan Anies di Jayapura disambut tokoh adat setempat sebagai tanda persahabatan dengan masyarakat Papua. Anies tiba di Bandara Sentani, Jayapura sekira pukul 15.30 WIB. Sekelompok anak muda menyambut dengan tarian Cendrawasih khas kampung Ifar Besar Distrik Sentani. Anies juga dipakaikan mahkota adat masyarakat Papua serta dikalungkan noken. Senang sekali bisa kembali menginjakkan kaki di tanah Papua, begitu mendarat merasakan udara segar, sambutan yang hangat, suasana persaudaraan yang amat kuat. Saya bersyukur sekali hari ini bisa kembali dan benar-benar berharap selama 2 hari ini bisa berkegiatan bersama, bersilaturahmi, berdiskusi dan menikmati suasana kuliner kebersamaan di tanah Papua, Jayapura, kata Anies di Jayapura, Kamis 8 Desember 2022. Sementara itu, Ketua Dewan Adat Suku Wilayah Tanah Tabi Daniel Toto mengatakan penyambutan ini merupakan bentuk diterimanya Anies di tanah Papua. Tidak hanya di bandara, relawan Anies di Papua juga meramaikan ruas jalan menuju pusat kota Jayapura. Menurut Toto, aksi penolakan atas kedatangan Anies ke Papua tidak terelakkan. Namun ia menilai hal itu wajar dan tidak akan mengganggu berlangsungnya agenda safari politik Anies di Papua. Mereka datang kemari untuk menjemputnya, jadi ini menandakan bahwa beliau memiliki basis-basis lain di Jawa. Tapi di Papua juga banyak basis yang menjadi kekuatan bagi Anies untuk maju presiden 2024, ujar Toto. Sejumlah kegiatan telah menanti Anies di tanah Papua, salah satunya perayaan Natal Nasional. Anies akan berada di Papua selama 2 hari 8-9 Desember. Kunjungan ini merupakan lanjutan dari safari politik yang digelar di Aceh, Sumatera Barat, dan Riau pada pekan lalu. Di sisi lain, DPP Partai Nasdem membantah safari politik Anies bentuk kampanye. Safari politik Anies merupakan upaya mengenalkan figur Anies kepada masyarakat sebagai bakal calon presiden hasil deklarasi Partai Nasdem 3 Oktober silam. Selanjutnya Anies dijadwalkan bertolak ke Sulawesi Selatan. Ya, sahabat era sekalian, nggak perlu pusing-pusing ya. Kampanye atau tidak, yang jelas ya pastilah kampanye, tetapi tidak ada pelanggaran hukum apapun karena Anies belum terikat kepada tahapan pemilu. Pertama, memang belum dibuka pendaftarannya. Ya, saya katakan tadi dia sudah dilaporkan ke guru BP tetapi masuk sekolah saja belum. Kira-kira begitu. Yang mengadukan tuh kreatif banget gitu ya.